Ya, selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Kepala UPT Perpustakaan IKIP Siliwangi, Bapak Haidar Zain MPD. Yang kami hormati Ibu Nova Nur Oropah SPTK, selaku narasumber kita hari ini. Kemudian, serta yang paling kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa calon wisudawan para pemustaka IKIP Siliwangi yang berbahagia. Selamat datang dalam kelas literasi sosialisasi alur pengurusan surat bebas pustaka atau SBP yang akan berlangsung dari pukul 1 hingga pukul 3 sore ini. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Sinantia Rahmiati yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum mulai, saya akan membaca sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli serabi. Sosialisasi SBP untuk kita semua, mari simak bersama hari ini. Nah, rekan-rekan para pemustaka sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami bersama apa itu SBP dan seberapa krusial perannya bagi kelulusan kita. Jadi yang dinamakan Surat Bebas Pustaka atau SBP adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa rekan-rekan sudah tidak memiliki tanggungan di perpustakaan, baik berupa pinjaman buku, denda, maupun kewajiban unggahan karya ilmiah. Urgensinya apa ya? Nah, urgensinya sangat besar karena SBP ini adalah syarat mutlak dan wajib dalam penyelesaian administrasi kelulusan. Tanpa dokumen ini, rekan-rekan tidak dapat melakukan validasi pendaftaran wisuda ataupun memproses penerbitan ijazah. Oleh karena itu, kelas literasi ini hadir agar rekan-rekan semua bisa mengurus SBP dengan cepat, tepat, dan tanpa kendala. Sebentar, ya. Oke, nah kemudian sebelum masuk ke agenda utama, izinkan saya membacakan tata tertib singkat. Jadi, mohon menjaga mikrofon tetap dalam kondisi mute selama pemaparan materi. Kemudian, silakan menggunakan background yang sudah tersedia serta tetap on cam apabila memungkinkan. Kemudian, silakan rename menjadi prodi underscore S1 atau S2 underscore nama. Kemudian nanti pertanyaan dapat diajukan pada sesi Q&A, baik melalui fitur raise hand ataupun kolom chat. Untuk agenda hari ini, kita meliputi sambutan, pemaparan materi sesi 1 untuk skripsi atau tesis, kemudian sesi 2 untuk artikel, dilanjutkan sesi tanya jawab, foto bersama, kemudian penutup. Ya, silakan di rename bagi yang belum dan menggunakan virtual background-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih. Ya, memasuki agenda berikutnya, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Perpustakaan IKIP Siliwangi. Kepada Bapak Haidar Zain MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga puji pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pengurusan surat bebas pustaka yang disingkat itu SBP dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, perpustakaan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Selain sebagai pusat sumber belajar, perpustakaan juga memiliki peran dalam pengelolaan karya ilmiah serta administrasi akademik mahasiswa menjelang penyelesaian studi. Surat bebas pustaka merupakan dokumen yang menandakan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan layanan perpustakaan, baik pengembalian koleksi, penyelesaian administrasi, kontribusi alumni, serta penyerahan karya ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan surat bebas pustaka sangat diperlukan agar proses penyelesaian studi dapat berjalan dengan lancar. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai alur pengurusan surat bebas pustaka,
persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara penyerahan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan agar proses pengajuan tidak mengalami kendala. Kami juga mengajak seluruh mahasiswa tingkat akhir untuk memanfaatkan layanan perpustakaan secara optimal, menjaga koleksi yang dipinjam, serta berkontribusi dalam pengembangan repositori institusi melalui karya-karya ilmiah yang dihasilkan. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tapi juga menjadi pusat dokumentasi dan diseminasi ilmu pengetahuan. Atas nama UPT Perpustakaan, saya selaku kepala perpustakaan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga sosialisasi ini memberikan manfaat dan memudahkan mahasiswa untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik menuju kelulusan. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi bekal dalam proses pengurusan surat bebas pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Haidar. Memasuki agenda berikutnya, mari kita simak bersama inti pada materi inti sesi 1, yaitu bedah alur pengurusan SBP khusus untuk skripsi dan tesis. Di sesi ini kita akan melihat apa saja berkas atau syarat yang harus disiapkan beserta langkah-langkah detail pengajuannya. Untuk materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Nova Nur Aropah, SPTK. Kepada Ibu Nova, silakan waktu dan layar kami serahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ya, izin share screen dulu. Apakah sudah muncul, Bu? Ya, sudah. Sudah ya, baik. Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh, kali ini sesi 1 dulu ya bersama saya tentang sosialisasi alur pengurusan SBP untuk jenis file unggahnya itu skripsi dan tesis. Karena kan ada dua jenis ya, ada yang skripsi tesis atau yang artikel. Jadi kita bahas yang ini dulu. Nah, yang pertama kita lihat dulu perbandingan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 serta 2025 sampai dengan tahun sekarang 2026. Jadi untuk pengurusan SBP di tahun 2024 itu ada 4 hal yang harus disiapkan. Yang pertama, KTA perpustakaan. Yang kedua, skripsi cetak. Yang ketiga, CD. Yang keempat, sumbangan buku cetak sebanyak 2 eksemplar. Kemudian kami ada perubahan kebijakan, di mana mulai tahun 2025 hanya ada 3 hal yang harus disiapkan, yaitu KTA. Kemudian yang kedua, tidak perlu lagi mencetak skripsi dan CD-nya, sehingga teman-teman hanya perlu menyiapkan file digital berupa PDF untuk diupload ke Google Form yang disediakan. Yang ketiga, yaitu sumbangan buku sebanyak 1 eksemplar e-book. Jadi, di sini ada perubahan utama ya, ada peralihan sistem menjadi digital. Teman-teman tidak perlu lagi mencetak skripsi CD-nya, sehingga lebih hemat gitu ya. Eh, Mohon disiapkan saja file PDF-nya untuk kemudian diupload ke link Google Form yang telah kami sediakan. Kemudian perubahannya yang kedua itu ada dari sumbangan bukunya yang sebelumnya cetak sebanyak 2 eksemplar berubah menjadi sumbangan buku elektronik 1 eksemplar gitu ya. Namun di periode-periode ini juga masih tetap syarat utamanya yaitu harus punya kartu tanda anggota perpustakaan. Mudah-mudahan dari perbandingan ini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang belum tahu apa itu surat bebas pustaka, surat ini adalah surat keterangan dari perpustakaan yang menyatakan bahwa mahasiswa sudah tidak punya lagi pinjaman buku maupun kewajiban lainnya di perpustakaan. Sehingga surat ini biasanya jadi salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum proses wisuda,
pindah kampus, pengunduran diri, ataupun cuti akademik. Kalau teman-teman belum tahu bentuknya seperti apa, nah ini contohnya format SBP yang dikeluarkan oleh Perpustakaan IKIP Siliwangi. Di sini tertera nomor surat ya, yang pasti akan beda-beda setiap mahasiswa. Kemudian ada identitas yang menyatakan nama, NIM, prodi, tanggal sidang, dan status keanggotaannya. Jadi, mohon diingat tanggal sidangnya ini tidak boleh lupa karena untuk dicantumkan di SBP. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang paling bawah disahkan atau ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan. Tentu saja sebelum surat ini keluar ya, tiga hal yang tadi harus lengkap dulu, harus tidak ada kekeliruan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga tim di perpustakaan di sini akan mengecek NIM teman-teman semua sebelum proses ini untuk mengetahui ada pinjam daftar anggota atau tidak, semuanya dicek oleh tim perpustakaan di sistem yang ada di perpustakaan. Nah, kembali lagi ke alur yang tadi di awal disampaikan, hanya perlu menyiapkan tiga hal. Yang pertama, KTA perpustakaan. Jadi pastikan teman-teman sudah mendaftar, sudah pembayaran, dan sudah menerima kartunya dari kami ya. Kemudian mengisi Google Form, nanti setelah ini akan saya arahkan ke linknya, link baru, karena setiap tahun pengurusan SBP itu berbeda-beda. Jadi misalkan tadi teman-teman ada yang WA ke kami bahwa linknya tidak bisa diakses. Ternyata pas lihat itu linknya 2025. Tentu saja tidak bisa ya, karena setiap tahun linknya itu ada pembaruan dari kami. Lalu yang ketiga, pembelian e-book ini untuk kontribusi atau sumbangan alumni ya. E-booknya itu cukup satu saja ke kami. Nah, ini bisa dilakukan sebelum sidangnya berlangsung gitu ya. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa pembelian e-book setelah sidang ternyata lumayan ini ya menumpuk gitu sehingga kami membuat kebijakan baru bahwa untuk pembelian e-book ini bisa dilakukan sebelum sidang supaya nanti di bulan-bulan November Desember itu tidak membeludak gitu ya. Nah, kemudian untuk e-book ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pembelian e-book ini hanya bisa dilakukan di perpustakaan IKIP ya karena kami sudah bekerja sama dengan penerbit Graha Ilmu Yogyakarta dan ini adalah list katalog yang bisa dipilih oleh teman-teman. Nanti pembeliannya itu langsung di perpustakaan dan pembayarannya mohon maaf baru bisa menerima tunai saja. Di sini kurang lebih ada listnya, kurang lebih ada 6.000 judul ya. Nanti bisa dipilah saja. Untuk kategorinya ada pendidikan, keagamaan, dan juga sastra. Jadi nanti boleh dipilih saja sesuai keinginan teman-teman mau pilih e-book yang mana yang mau disumbangkan ke perpustakaan digital kami gitu ya. Di sini banyak yang masih putih tandanya bisa dibeli. Kalau yang kuning tandanya sudah ada yang beli gitu ya. Kalau untuk harganya kami menyediakan dari harga 50.000 ke atas gitu ya. Jadi misalkan mau berdua boleh pilihnya yang 100.000 itu bisa berdua. Kalau mau bertiga itu bisa yang 150.000 ke atas gitu. Nah, misalkan ada pertanyaan, Ibu, kalau sudah milih, ini buku yang kami pilih itu masuknya kemana gitu ya. Nah, di sini tampilan perpustakaan digitalnya kurang lebih seperti ini. Perpustakaan digital ini udah jalan sekitar kurang lebih 2 tahun. Total koleksinya ada 1.267 judul ya, dan ini akan terus bertambah setiap bulannya. Jadi ini adalah real sumbangan dari alumni tahun-tahun sebelumnya untuk pengembangan perpustakaan digital. Jika teman-teman berminat melihat koleksinya, di sini bisa diklik koleksi buku ya, atau juga bisa mencari koleksi yang diinginkannya di sini, atau mau ngecek buku yang udah pernah dibelinya ada atau tidak di sini gitu ya. Silakan diketikkan saja judulnya.
Kalau misalkan ternyata buku yang dibeli belum ada di sini, boleh langsung WA ke kami, ke tim perpustakaan ya, untuk di cross-check ulang datanya. Jadi silahkan ini kalau mau dibaca-baca kapan saja, di mana saja, yang pasti ini sangat bermanfaat hasil dari sumbangan alumni ya. Kalau teman-teman bingung cara mau bacanya, mau akses yang gimana gitu ya, tinggal klik aja yang ini, fitur yang ini, kemudian klik daftar di sini. Nanti ada isian identitas berupa nama, email, dan lain-lain ya. Tinggal klik daftar sekarang dan teman-teman sudah bisa login untuk menikmati fasilitas perpustakaan digital ini gitu. Mudah-mudahan sampai sini mengerti ya. Kita lanjut ke PowerPoint yang tadi ya. Setelah penjelasan e-book, maka di sini saya akan akan isian Google Form-nya. Di sini form wajib yang harus diisi untuk jenis file script. Yang pertama, link yang ini ya, pengajuan SBPST 26. Nah, yang ini ya. Nanti setelah berhasil dibuka linknya, tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman mohon dipahami karena banyaknya pengajuan, kami akan mengecek kurang lebih dengan waktu perkiraan 1 sampai 5 hari kerja. Jadi mohon pengertiannya bila mana nanti dalam 1 sampai 5 hari kerja, mohon untuk menunggu dulu. Jika memang sudah 5 hari belum dicek, itu boleh WA ke kami ya. Nanti untuk dicek itu apakah sudah masuk atau belum, ataukah ada kendala lainnya. Nah, dalam isian Google Form ini, ada 2 hal dulu yang harus dipahami, yaitu ketentuan unggah mandiri dan surat pernyataan keabsahan. Untuk ketentuan unggah mandiri, di sini teman-teman sudah disediakan formatnya ya. Tinggal dibaca saja aturannya, ketentuannya untuk penamaan jenis filenya itu berbeda-beda, tapi harus seragam gitu. Tujuannya ini untuk mempermudah tim perpustakaan dalam mensortir file digitalnya untuk kemudian diupload di repositori IKIP Siliwangi. Kak, ya Zoom deh. Sehingga Zoom tinggal deh. disesuaikan saja Ayah Zoom. dengan format yang disediakan di sini ya, jenjang, nama prodi, kemudian NIM, nama, jenis file. Sehingga bila mana diurutkan, nanti terlihat rapi gitu ya penamaan filenya. Seperti ini ya Bapak Ibu, contohnya bisa silahkan dilihat saja atau di screenshot ya ini. Nah, kami juga sudah menyediakan kode setiap prodi. Jadi jangan sampai ada typo gitu ya. Ini dari PDST sampai S2 Bahasa Inggris sudah kami sediakan untuk penamaan filenya menggunakan yang tabel ini. Oke. Kemudian file yang kedua yang harus dipahami adalah surat pernyataan keabsahan. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi silahkan ini di print, diisi manual pakai pulpen, kemudian di scan dan di-upload gitu ya prosedurnya ya. Jadi silakan teman-teman nanti di checklist terus judulnya diisi pakai pulpen gitu dan semua identitas ini lengkap. Kemudian ini kalau misalkan bertanya ya ini untuk apa sih Bu? Bedanya apa sama yang pernyataan? Nah, ini mungkin sebagai bentuk bahwa filenya sudah benar-benar asli gitu ya tanpa ada revisi lagi. File yang paling terbarukan dan sudah di-ACC oleh kedua pembimbing. Kemudian ini persetujuan juga untuk masuk ke repositorinya gitu ya. Terus yang lupa juga diisi titik mangsanya, tanggalnya tanggal tanda tangan surat keabsahannya ya. Kemudian ini format terbarunya kemarin, mohon maaf ada sedikit revisi untuk format tanda tangan di bawah ini ya. Jadi bila mana teman-teman sudah menyelesaikan dengan format yang lama, itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan belum terlanjur, gunakan format baru yang ini, yang tanda tangannya itu berjajar ke bawah gitu ya. Paling atas tuh nama mahasiswa, kemudian yang kedua adalah nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu ya.
disesuaikan saja. Kemudian kalau sudah, ini tinggal di-scan, lalu di-upload. Untuk pengisiannya, pastikan ya sudah terisi semua, jangan sampai ada isian yang lupa gitu. Nama juga pastikan namanya lengkap, fontnya juga huruf pertamanya depan, huruf depannya besar maksudnya ya. Jangan yang ada yang kecil-kecil semua. Jadi usahakan sesuai EYD gitu ya. Terus dipilih program studinya dan ini isian apakah anggota atau bukan. Tanggal sidangnya diingat-ingat lagi tidak boleh salah. Kemudian tanggal pengajuannya, pengajuan bebas SBP-nya jadi sesuai tanggal pengisian Google Form gitu ya. Kemudian ini juga diisi nomor WA, email, judul, subjek. Nah, subjek juga masih banyak yang salah nih biasanya. Jadi subjek yang kami maksud itu adalah kata kunci dalam abstrak. Biasanya ada tiga ini ya. Ada tiga jenis sesuai variabel di karya tulisnya gitu ya. Terus abstrak dikopikan nama pembimbing, pembimbing satu, pembimbing dua. Nah, ini surat keabsahan yang tadi teman-teman sudah isi dan sudah scan. Ini diuploadnya ke sini gitu. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa selama kami mengecek file, ada yang kami pulangkan lagi filenya gitu karena beberapa kekeliruan. Biasanya, ini saya kasih contoh yang betulnya ya. Nah, dari bagian depan ini. Untuk jenis file skripsi tesis itu harus ada nomor serinya. Disematkan di bagian kanan atas cover. Jadi bila mana teman-teman belum punya, segera hubungi petugas perpustakaan, boleh langsung ke sini, boleh juga lewat WhatsApp. Nah, format yang betul seperti ini ya. Kemudian, tata letak halaman Romawi kecil 1 itu adalah lembar pengesahan. Pastikan semua tanda tangan asli dan tanda tangan basah, bukan yang scanan atau cap gitu ya. Lalu berlanjut ke sini lembar pernyataan harus menggunakan materai 10.000 yang ditandatangani oleh mahasiswa. Ini halaman 2 Romawi. Jadi halaman satunya itu dimulai dari lembar pengesahan. Berlanjut, ini 3, 4, 5, sampai akhir ini halaman yang ini nih. Ini juga sering ada yang salah nih. Daftar isi, daftar tabel ya. Kadang-kadang ini error tulisannya di sini, error semua. Jadi pastikan cek lagi sebelum upload. Jadi kan sayang banget waktunya ya, udah nunggu dicek 5 hari gitu. Ternyata masih ada yang salah, dipulangkan lagi. Jadi pastikan semuanya tidak ada kekeliruan, kemudian baru upload gitu ya. Selain itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, harus dipastikan juga filenya itu kan maksimal 1 mega. Jadi kalau lebih dari 1 megabyte ini tentu saja tidak bisa terupload ke sini ya. Jadi harus lebih kecil dari 1 MB. Jika memang sudah semua diisi, sudah yakin, barulah submit gitu ya ke link ini. Begitu mudah-mudahan dipahami. Lalu kita ke link yang kedua ya, survei kepuasan pemustaka. Nah, ini juga perlu ya. Mohon berkenan mengisi nanti bila mana setelah pengajuan karena kami dengan tangan terbuka menerima saran dan masukan dari teman-teman semua untuk perbaikan perpustakaan ke depannya ya. Untuk linknya yang tadi di share itu ya, survei kepuasan pemustaka 2026. Nah, ketika sudah terbuka begini tampilannya, nanti teman-teman bisa isi aja apakah sudah menjadi anggota, sejak kapan menjadi anggota perpustakaan, dan lain-lainnya. Ini kurang lebih ada 10 pertanyaan, atau tidak belasan mungkin ya. Di sini juga ada kolom untuk kami tim perpustakaan. Secara general, ataupun yang detail-detail kecilnya boleh gitu ya, untuk masukan. Kalau sudah, boleh disubmit gitu.
Nah, ini tadi ya tentang sumbangan ibu. Sehingga mungkin sekian pemaparannya. Jadi ringkasan dan poin pentingnya itu yang tadi saya sampaikan. Pastikan sudah punya kartu perpustakaan, sudah mendaftar pembayaran dan menerima kartunya dari kami gitu ya. Kemudian ada perubahan sistem dari yang tadinya cetak dan sekarang lebih hemat dan ganti ke format isian Google Form sehingga bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tidak perlu menunggu uang fotokopinya buka gitu ya. Kemudian yang ketiga, sumbangan e-booknya yang sebelumnya 2 eksemplar buku cetak itu diganti 1 eksemplar e-book begitu. Mudah-mudahan dipahami. Jika memang belum dipahami, boleh nanti bisa sampaikan pertanyaan di kolom chat atau di sesi tanya jawab di akhir ya. Paling sekian, Ibu, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih pemaparannya dari Ibu Nova Nur Arofah, SPTK terkait alur SBP bagian skripsi atau tesis. Ya, mari kita tunggu dulu Bapak Haidar, sepertinya sedang ada kesulitan teknis. Ya, mau ditunggu dan nanti untuk sesi tanya jawab, nanti kami akan ada sesi sesudah pemaparan materi selesai. Oke, jadi kita masih sambil menunggu dulu saja. Jadi memang untuk SBP ini ada 2 jalur atau alur, yaitu lewat skripsi atau tesis bagi yang memang masih skripsi atau tesis, dan kemudian juga ada yang jalur untuk artikel atau jurnal. Ya, jadi nanti silakan menyesuaikan, disesuaikan dengan tugas akhirnya apa, apakah skripsi atau tesis dan apakah itu jurnal, karena yang perlu dipersiapkan itu berbeda untuk skripsi atau tesis ataupun untuk artikel atau untuk jurnal. Ya, jadi masih menunggu Pak Haidar untuk join Zoom kembali karena Pak Haidar yang akan menyampaikan materi terkait alur SBP untuk artikel. Ya, untuk nanti sesi tanya jawab, insya Allah akan eh, kami jawab di sesi tanya jawab. Tapi semisalkan mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom chat sehingga kami nanti bisa menjawab pada saat sesi tanya jawab. Jadi tidak usah khawatir terkait materi dan sebagainya, misalkan terkait apakah harus disiapkan banyak atau tidak. Jadi selama memang sesuai dengan yang diperlukan, insya Allah untuk pengurusan SBP memakan waktu 1 sampai 5 hari. Gitu. Jadi insya Allah masih kami eh, layani. Gitu. Hanya diharapkan pengurusan SBP itu tidak mepet menjelang wisuda, karena kami juga butuh untuk mendata eh, bagi mereka-mereka yang sudah menyelesaikan SBP untuk pengambilan ijazah. Jadi tidak usah khawatir
kalau misalkan tidak dilayani atau misalkan dipersulit, insya Allah kami akan layani dengan seefektif mungkin. Jadi kalau misalkan ada kekhawatiran atau apa, ya eh, tidak usah cemas atau bingung karena insya Allah kami akan layani. Utamanya diusahakan kalau memungkinkan jangan terlalu mendesak mendekati wisuda karena kami juga masih perlu untuk mendata. Ya, kami masih menunggu Pak Haidar, mohon ditunggu. Ya, silakan untuk Pak Haidar. Halo Bu, Ya, bagaimana Bapak? ada trouble Bu. Tuh. Baik, sambil menunggu Pak Haidar untuk menyiapkan materinya, ya, silakan. Hmm? Ini mohon maaf, sepertinya ada sedikit kendala teknis. Jadi mohon eh, ditunggu. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti kami akan tampung dulu dan kemudian kami akan menjawab pada sesi tanya jawab. Dan namanya kami mohon maaf masih menunggu sepertinya ada kendala teknis gangguan komputer. Jadi ya memang semakin terdigitalisasi, semakin terliterasi, kadang-kadang kita juga ya ada sedikit gangguan. Kita tunggu saja. Halo Bu, Ya, silakan bagaimana Bapak? aduh mohon maaf tadi komputernya ada trouble, jadi saya lewat sini aja. Izin untuk share screen ya Bu. Bangga, silahkan. Ya, jadi ini alur untuk SBP artikel, silahkan kepada Bapak Haidar. Yang pertama itu untuk menyiapkan eh, dokumen persyaratan, itu untuk diunggah di link ini, kita masuk ke ketentuan unggah mandiri. Nah, di sini ada ketentuan untuk upload mandiri artikel ya. Kata yang disampaikan ketentuan terkait unggah mandiri. Nah, ini yang pertama seluruh file harus diunggah dalam format PDF melalui Google Form yang telah disediakan. Yang kedua ini penamaan file wajib mengikuti format berikut. Ini contohnya, ini prodi, ini NIM, nama teman-teman, ini nama filenya. Nah, kita sediakan di sini untuk kode program studinya. Nah, setelah itu pahami surat pernyataan keabsahan. Ini untuk surat keabsahannya, eh, karena ini untuk artikel, maka kita checklist artikel.
Terus ini judul Bapak Ibu, ini nama, NIM, program studi, fakultas, pembimbing satu, pembimbing dua, tanggal sidang. Nah, ini untuk eh, menyatakan bahwa penulis atau pemohon bertanggung jawab penuh atas publikasi karya ilmiah yang diserahkan kepada UPT Perpustakaan Siliwangi. Terus penulis memberikan hak dan wewenang kepada UPT Perpustakaan Siliwangi untuk menyimpan karya tulis ilmiah ke dalam repositori institusi dan mempublikasikan sesuai dengan format atau ketentuan medianya. Terus penulis telah mengunggah file ke Google Drive sesuai dengan revisi dan catatan penguji serta pembimbing saat sidang dan mengunggah karya ilmiah tersebut yang terbarukan yang sudah di ACC yang final. Ini dibuat di Cimahi tanggal, terus ini nama penulis diberi materai, terus di tanda tangan basah, pembimbing satu dan pembimbing dua. Nah, di link ini baru ada NIM, nama lengkap, terus program studi Bapak Ibu ya, dipilih di sini. Nah, ini apakah member anggota perpus, di checklist, terus tanggal sidang jangan lupa. Biasanya setelah euforia itu suka lupa tanggal sidang ya. Terus tanggal pengajuan bebas pustaka ini pas Bapak Ibu akan mengirimkannya, nomor WA aktif agar nanti informasi surat bebas pustakanya bisa lewat WA atau email yang aktif. Ini judul artikel Bapak Ibu. Subjek biasanya ada di bawah abstrak ya. Kata kuncinya ini abstraknya, isi saja garis besar hasil penelitiannya. Ini nama pembimbing satu, nama pembimbing dua, terus upload surat pernyataan keabsahan. Nah, yang tadi ya, yang sudah ditandatangan bermaterai, lalu diupload sesuai dengan maksimal 1 MB, terus upload LOA-nya itu berapa kali dia? Nah, nanti yang teman-teman isi itu masuk ke link ini ya. Nanti yang masuk ke sini, nanti kita akan Mohon maaf periksa Bapak, di ya. layarnya masih layar Google. Oh, sudah muncul Bu tadi? Belum, Pak. Sudah muncul Bu?
Ya, ini untuk form ajuan SPP linknya, iya. Nah, ini untuk link SBP artikel ya. Ini untuk lembar pengesahan ini LOA-nya. Itu sama Kak. Nah, ini untuk LOA yang nantinya akan diterbitkan oleh UPT Publikasi. Terus ini hasil artikelnya. Ini hasil cek plagiatnya. Ini jurnalnya diterbitkan di mana nanti bisa diisi. Nah, untuk LOA yang tadi, terus upload artikel, upload hasil cek plagiatnya, harus dari IKIP Siliwangi ya. Ini submit di checklist, Anda terbitnya di lokal atau nasional. Nama jurnal, link jurnal, link artikel. Nah, ini demikian data ini terus kita kirim. Nah, di sini ada yang kita tandain merah itu karena di Hmm.
Kenapa kita tandain dan kita harus kembalikan itu karena di hasil cek plagiatnya itu bukan terbitan dari IKIP ya, ini terbitan dari luar. Nah, untuk yang terbitan dari IKIP itu seperti ini. Nah, ini tanda IKIP Siliwangi dan 20 dan ada lampirannya di sini. Jadi kalau yang dari luar itu hanya 2 file, ini sampai 19 file. Jika ada perbaikan, mohon segera diperbaiki karena se- semakin mepet ke wisuda itu pasti membludak ya. Makanya Bapak Ibu harus dicicil dari sekarang untuk kelengkapan-kelengkapan yang harus dikirimkan ke perpustakaan. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haidar Zain MPD atas pemaparannya. Sehingga dengan demikian, maaf, semoga dengan demikian para pemustaka menjadi paham perbedaan dan detail dari masing-masing jalur pengajuan untuk dokumennya. Yes, kemudian sekarang mari kita buka untuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa di kolom chat terkait pertanyaan. Mungkin saya akan mencoba membacakan. Silakan kepada Bapak Haidar atau Ibu Nova untuk meresponnya. Yang pertama dari Dini Oktaviani, izin Iya, Bu. bertanya, saya belum punya KTA bagaimana? Ya, silahkan bagaimana Ibu Nova? Ya, baik ya. Untuk yang belum punya KTA, ini kan Teh Dini Oktaviani 220 ya NIM-nya. Angkatan 22 itu. Jadi gini ya, setiap periode itu kami punya tenggat waktunya untuk pendaftaran anggota. Jadi untuk angkatan 22 yang udah mau lulus gitu ya, belum punya KTA. Iya, kami sudah tutup di Mei 2026 dan sudah perpanjang 2 kali. Sehingga karena sekarang udah Juli, sudah tidak bisa mendaftar. Tapi baik yang punya kartu atau tidak, kita tetap melayani untuk SBP ini gitu. Cuman mungkin untuk yang tidak ada kartu dikenakan denda gitu. Baik, jadi itu responnya. Kemudian pertanyaan dari Aristia Penmas, izin bertanya terkait persyaratan jika KTA Perpus sudah expire, apakah dapat diperpanjang? Dan bagaimana proses pengajuan perpanjangannya? Baik untuk kartu yang sudah kadaluarsa ya, nanti bisa menghubungi perpustakaan langsung di jam kerja atau lewat WhatsApp dengan menyebutkan nama, NIM, dan fotokan kartunya bagian depan dan belakangnya. Biasanya di situ di bagian belakang ada tanggal kadaluarsanya. Kita cocokkan dulu tanggal kadaluarsa yang di kartu dan yang di sistem. Jadi bilang di WA misalkan ya, Pak, Bu, mau minta tolong dicek, disinkronkan tanggal kadaluarsanya. Kemudian kalau misalkan ternyata benar sudah kadaluarsa, itu bisa diperpanjang, tapi dengan biayanya 10.000.
Itu usahakan jangan pas pengajuan tapi sebelum pengajuan SBP-nya. Begitu ya kurang lebih dari untuk Riesta. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait Yayah Ratnasari Dewi, link pendaftaran apa ini maksudnya ya? Apakah link pendaftaran? Oh, mungkin maksudnya KTA juga mungkin ya. Jadi tadi sudah mendapatkan respon. Kemudian dari Diki Megalu terkait kapan wisuda dan kapan jam kerja perpustakaan. Kalau wisuda sepertinya kami belum tahu pasti Wisuda, ya. wisuda sepertinya di bulan Desember Pak, biasanya. Ya, jadi seperti kata Pak Haidar, mungkin wisuda sekitar bulan Desember. Untuk perpustakaan dari jam berapa sampai jam berapa, kami beroperasi dari Senin sampai Sabtu, dari jam 9 sampai setengah 4 sore. Ya, kemudian ada Alia, LOA-nya apakah harus dari IKIP atau dari luar? Enggak, silahkan direspon. LOA-nya harus dari jurnal penerbit, jurnal yang akan diterbitkan. Kalau untuk LOA, kalau untuk cek plagiat itu harus dari IKIP. Ya, jadi untuk LOA-nya silahkan dari jurnalnya, apakah jurnal lokal yaitu jurnal IKIP, ataukah jurnal luar, jurnal luar, maaf ya maksudnya. Jadi apakah dari luar IKIP silahkan untuk LOA-nya. Nah, tapi kalau untuk cek plagiat, seperti tadi disampaikan oleh Pak Haidar, itu harus dari SIMAP. Ya, jadi silahkan menghubungi UPT publikasi untuk cek plagiatnya. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Suryani mengenai kode yang tercantumkan dalam file artikel. Silahkan mungkin bisa direspon oleh Ibu Nova atau Pak Haidar. Kode apa ini maksudnya? Sepertinya Kode mungkin file bukan. sepertinya mungkin maksudnya nomor seri atau kode file, saya kurang pasti. Kalau kode file yang tadi Pak Haidar sampaikan ya, Itu ada di lembar ketentuan, dibaca saja nanti di lembar ketentuannya ketika yang ini ya. isi link, ya. Untuk kode penamaan file artikel ya, yang disiapkan tuh ini. Boleh di screenshot atau di link juga sudah disediakan formatnya, silahkan diikuti saja. Ya, jadi untuk kodenya sudah ada ketentuannya, nanti silakan bisa dicek di link tersebut. Kemudian pertanyaan dari Anisri Indrayati, Penmas S2, bagaimana NIM di KTA berbeda dengan NIM sebenarnya? Maksudnya NIM sebenarnya apa? Apakah maksudnya typo atau bagaimana? Mungkin nanti bisa diperjelas pertanyaannya dengan mengecat kembali. Selanjutnya ada dari Sri Wahyuni PGSD. Dendanya berbeda dengan sumbangan e-book. Denda apa ya maksudnya? Apakah mungkin denda apa? Silakan nanti mungkin bisa direspon. Kalau denda bukan anggota itu ada yang bukan anggota. Kalau yang e-book itu bukan denda ya, itu masuknya kontribusi dari alumni. Ya, jadi ada eh, denda dan kemudian ada sumbangan e-book. Jadi bagi Bapak Ibu atau Akang Teteh yang merasa meminjam buku dan belum mengembalikan sampai detik ini silahkan dicek kembali. Siapa tahu terlupa mungkin disimpan di mana, dipinjam teman gitu ya. Atau terbawa oleh siapa, maka silakan dicek kembali karena di kami kadang-kadang masih tercatat mungkin lupa dikembalikan gitu. Jadi pada saat kami akan cek ternyata masih ada pinjaman. Nah, itu juga kadang kami masukkan ke dalam denda sehingga cek apabila sudah pernah meminjam dan lupa mengembalikan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Fauzi Abdillah mengenai lembar pernyataan keabsahan artikel, apakah wajib ditulis tangan atau boleh diketik? Silahkan direspon. Itu wajib ditulis tangan ya, karena kita bisa melihat nantinya dari tanda tangannya
penguji penguji 1 dan penguji 2 itu jadi tanda tangan basah karena banyak kasus-kasus ke belakang itu mereka mengakalinya dengan menggunakan tanda tangan yang bukan basah. Jadi ya ditulis tangan saja. Ya, jadi baik untuk lembar pernyataan keabsahan sebaiknya silahkan dicek di linknya, kemudian di print, kemudian diisi ditulis tangan, baru kemudian dimintakan tanda tangan. Ya, kemudian untuk Agung Wicaksono, link giveformnya dapat di mana? Sebentar. Ya, untuk Sudah dibalas. linknya, ya silahkan ya. Nanti di-share saja di grup. Ya, ini juga untuk link blognya silahkan dicek tuh lengkap semua bisa kita cek di sana. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Rizal Muhammad Akbar. Untuk pembelian e-book apakah sudah termasuk sumbangan perpustakaan di pelunasan UKT atau berbeda? Ya, silahkan direspon. Kalau di UKT itu berbeda ya. Kalau di UKT itu kan untuk masuknya ke lembaga itu dialokasikannya untuk pembangunan ya. Kalau e-book itu kita belikan lewat perpustakaan karena kita bekerja sama dengan penerbit buku apa Bu? Penerbit Geraha Ilmu. Geraha Ilmu. Jadi kalau kalian ya Bapak dan Ibu setelah membeli itu nanti bisa dicek di perpustakaan digital IKIP Siliwangi. Itu boleh Bapak Ibu gunakan sampai Bapak Ibu menjadi alumni pun silahkan gunakan karena itu bermanfaat untuk Bapak Ibu nanti ke depannya, silahkan saja digunakan dan bermanfaat juga bagi adik-adik Bapak Ibu gitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Kemudian dari Susanti, apakah link pengajuan SBP sudah ada? Sudah ada ya, jadi silakan nanti dicek. Kami sudah menginfokan baik di Instagram maupun di unofficial blog. Jadi itu juga silakan di kolom chat pun demikian bisa dicek. Kemudian dari Linda Melintia, denda yang tidak punya kartu perpustakaan nominalnya berapa? Silahkan direspon. Untuk yang bukan anggota perpustakaan kita kenakan denda 50.000 Bu. Karena yang sudah jadi anggota perpustakaan itu mereka bayar sekitar 25.000. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian dari Dinar Fatur Rahmansyah, karena upload artikelnya bahasa Inggris, sehingga LOA-nya judulnya bahasa Inggris. Jadi bagaimana ya, obviously, sehingga dalam artikelnya pun silahkan diuploadnya dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi ya tidak perlu dirubah menjadi bahasa kalbu, nanti bingung gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya dari Rahayu, mengenai cek plagiasi tidak bisakah dari luar IKIP dengan ketentuan kampus dan pengelola jurnal? Ya, silahkan direspon. Itu kemarin dapat kabarnya seperti itu. Jadi kenapa harus dicek di IKIP Siliwangi? Karena kadang-kadang suka berbeda gitu antara hasil yang di luar dengan hasil yang di IKIP Siliwangi. Coba Bu Nova dibuka yang itu, yang apa? Yang link itu ada namanya Agil.
Di sini ada Agil. Di mana Pak maksudnya? Link yang salah. Iya, yang salah. Yang salah yang atas nama Agil. Mohon maaf ya Agil, ini kita pinjam dulu. Nah, ini kan yang di bawah artikelnya itu bukan tulisan dari KIP Siliwangi. Terus hasil cek plagiatnya itu dia bisa dapat 17%. Coba yang sudah bagusnya Bu, sudah diperbaikinya. Nah ini. Nah setelah dicek di IKIP Siliwangi, tuh itu mendapatkan 21% untuk cek plagiatnya. Makanya kita sarankan cek plagiatnya di IKIP Siliwangi saja karena ini lebih terinci gitu. Apa yang harus diperbaikinya. Ya, jadi menyambung dengan respon tadi, hampir semua dengan pertanyaan dari Karisma Nur Akida, berarti silakan diusahakan cek plagiatnya dari SIMAP ya atau dari IKIP Siliwangi. Kemudian tadi dari Anisri Indayati, kalau KTA-nya berbeda, silakan WA perpustakaan gitu. Nanti kami akan cek kembali di sistem berapa dan di KTA-nya berapa, sehingga nanti kami bisa cek. Silakan untuk WA nomor UPT perpustakaan sehingga untuk bisa kami langsung cek di sistem OPAK-nya. Kemudian pertanyaan dari Dini Oktapiani, denda untuk KTA apakah sekarang mau buat bisa? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nova bahwa pendaftarannya sudah ditutup. Jadi ya sekarang sudah tidak bisa lagi untuk apa namanya Mendaftar. ya eh, ya ini kenapa share screen mohon dimatikan share screen-nya untuk Dini Awati mungkin terpencet. Kemudian dari Aulia Rahmah, untuk upload format file artikel, apakah harus sudah final format yang sudah ada volume terbit di dalam filenya? Terima kasih, silakan direspon. Kalau sudah di submit misalkan di lokal di jurnal IKIP Siliwangi itu kan bisa menggunakan LOA-nya, apakah si filenya sudah berubah. Kalaupun yang belum, mungkin dicantumkan aja nanti link jurnal dan link yang akan diterbitkannya gitu, biar kita bisa mengaksesnya ke sana. Gitu. Maaf. Ya, jadi untuk sudah final format tadi seperti yang sudah direspon gitu. Jadi silahkan dalam bentuk final format kalau memang sudah ada link terbitnya. Oke, kemudian pertanyaan dari Seni Saika masih terkait cek plagiasi, apakah diwajibkan dari IKIP karena saya dan rekan-rekan sudah melaksanakan sidang dan dari Prodi diperbolehkan untuk cek di luar. Wajib ya, coba dihubungi lagi ke publikasinya. Kalau misalkan memang sudah sidang, tidak apa-apa. Yang penting kalian dapat file yang cek plagiasinya dari IKIP Siliwangi. Gitu. Nanti hubungi saja ke Pak Rijal.
Baik, kemudian pertanyaan dari Mawar Nafisatul, kalau LOA belum diterbitkan, kenapa ya Bapak atau Ibu? Sepertinya bukan ditanyakan kepada kami ya, ini silahkan kepada eh, jurnal yang dituju gitu ya. Jadi biasanya ini kalau LOA itu biasanya dibuat oleh eh, pengelola jurnal, jadi bukan oleh kami. Dia nanti silahkan ditanyakan langsung kepada pengelola jurnalnya mengenai kenapa LOA-nya belum ada. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tita Oktavia, bagaimana jika KTA-nya hilang? Ya, mangga direspon. Kalau KTA hilang, mungkin bisa menghubungi kami ya di WA. Minta tolong dicekkan NIM-nya. Jadi bila mana KTA sudah pernah terdaftar, pasti NIM-nya ada di sistem kami. Gitu. Jadi silakan saja lewat WhatsApp ya. Ya, jadi silahkan menghubungi nomor WA perpustakaan. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Ulfa. Apabila setelah sidang terdapat revisi perubahan judul, sedangkan dalam SK masih dengan judul sebelum pada saat sidang, dalam SIMAP hanya bisa dilakukan satu kali, bagaimana? Jadi ini sepertinya juga pertanyaan pada UPT publikasi. Ya, jadi silahkan Betul. tanyakan pada UPT publikasi langsung, ya, karena untuk hal tersebut itu bagian dari UPT publikasi. Pertanyaan selanjutnya dari Tita Rosita mengenai lembar pernyataan keabsahan karya yang sudah ada dan sudah ditandatangani terlanjur menggunakan format yang sudah ada dikarenakan surat pernyataan keabsahan dikumpulkan untuk persyaratan sidang dan tidak menggunakan format dari SBP. Apakah digunakan juga untuk pernyataan keabsahan yang sudah ditandatangani pembimbing? Eh, Sepertinya ini berbeda ya, mungkin syarat sidang dan syarat SBP ini seperti bagaimana? Mungkin bisa nanti lebih diperjelas untuk Tita Rosita karena memang ada ACC untuk sidang dan kemudian ada lembar keabsahan karya ilmiah untuk SBP. Jadi sepertinya mungkin formatnya memang berbeda. Jadi nanti silakan dicek kembali gitu ya dan dibuka kembali linknya dari kami sehingga bisa dipastikan ini formatnya yang mana dan untuk penggunaannya yang mana. Kemudian ada pertanyaan dari Linda Melintia, bagaimana caranya mendapatkan nomor seri skripsi? Ya, Nomor seri skripsi bisa didapatkan dengan cara datang langsung ke sini ya, nanti minta dibuatkan sama petugasnya, petugas perpustakaan, atau kalau tidak ke sini langsung juga bisa lewat WhatsApp. Nanti kami ada yang di grup itu ya, WA kami yang UPT perpustakaan bisa minta tolong, Pak, Bu minta tolong nomor seri. Nanti sebutkan saja nama, NIM, judul karyanya, kemudian nama dosen pembimbing 1 dan 2 serta prodinya apa gitu. Nanti dibantu di WA. ya, jadi itu untuk mendapatkan eh, nomor seri. Kemudian pertanyaan dari Tanti mengenai cek plagiat di SIMAP. Ya, ini silakan hubungi UPT publikasi dan link SIMAP-nya gitu ya. Dan kami juga di Instagram sudah share link SIMAP-nya. Jadi silakan hubungi UPT publikasi dan cek link SIMAP-nya seperti apa. Pertanyaan dari Putri Nur Islami, mengelihat hasil plagiat yang sudah ditayangkan mendapatkan 21%, sedangkan untuk ketentuan lulus dari kampus itu 20%. Apakah tidak masalah jika untuk pengajuan ini ya hasil plagiatnya lebih dari 20%? Ya, bagaimana silakan direspon oleh Ibu Nova atau Pak Haidar. Kalau yang tadi contoh itu eh, dia sudah sidang, terus dia mengajukan SBP itu ternyata di cek plagiatnya bukan dari UPT publikasi, makanya kita kembalikan lagi dan dia mendapatkan 21%. Karena sudah disidang, masa mau disidang kembali gitu ya, sudah saja kita terima kalau memang sudah terlanjur disidang. Ya, silakan Bapak dan Ibu masih ada waktu apabila ada
pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat terkait SBP untuk info, kemudian nomor WA dan sebagainya. Kami bisa dicek di media sosial kami, ada Instagram, kemudian juga kami ada blog. Kami biasanya sebarkan info-info semua di sana, bisa dicek. Silahkan, apakah ada pertanyaan lain? Masih ada waktu. Jadi memang mengulang kembali dari yang sudah disampaikan oleh eh, Ibu Nova dan Pak Haidar, bahwa untuk pengajuan SBP ini memang membutuhkan waktu. Jadi antara 1 sampai 5 hari kerja. Jadi bagi yang misalkan mengumpulkan, harap ditunggu. Kalau misalkan sudah sesuai, kami akan hubungi lewat WA dan menyatakan bahwa sudah selesai dan bisa diambil. Tapi kalaupun misalkan ada kekeliruan ataupun harus ada koreksi, kami juga demikian akan mengabari lewat WA sehingga bisa untuk direvisi dan kemudian diupload kembali. Ya, ada pertanyaan dari Siti Syahriani PGSD. Untuk pembelian e-booknya langsung ke perpustakaan saja atau bagaimana? Ya, maka direspon. Betul, untuk pembelian e-book langsung ke perpustakaan, nanti Teteh bisa pilih langsung ya di katalog yang kami sediakan. Kemudian pembayarannya itu tunai. Tapi bila mana jaraknya jauh, bisa dikolektif per kelas ya, atau minta tolong teman yang lokasinya area dekat kampus. Ya, pertanyaan dari Linda Melintia hampir serupa tadi terkait dengan Siti Syahriani masih terkait e-book. Bagaimana cara cek daftar harga e-book? Nah, jadi tadi sudah disampaikan katalognya ada di UPT Perpustakaan. Jadi silahkan ke Perpus untuk mengecek katalog tersebut. Di situ kan ada harga-harganya berbeda, Bu. Macam-macam. Kalau misalkan harganya itu di atas 100, silahkan ajak temannya untuk dibagi dua. Kalau misalkan lebih dari 200, silahkan ajak temannya jadi berempat, itu bebas, silahkan saja. Gitu. Ya, betul. Dan kenapa kami tidak share katalognya langsung ya di online untuk teman-teman lihat dan pilih? Nah, itu meminimalisir kejadian yang tidak kondusif gitu ya, misalkan rebutan. Jadi untuk menyiasati itu pembelian pemilihan judul e-booknya itu langsung saja di perpustakaan gitu ya, tidak ditayangkan online e-booknya. Kalau bisa dicicil dari sekarang satu-satu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ilma Nafia mengenai LOA, apakah sama dengan SK publikasi, apakah berbeda? LOA apa sama? Sama, Bu ya. Ya, jadi responnya demikian. Jadi LOA itu letter of acceptance. Ya, jadi SK publikasi. Sama. Ya. Kemudian selanjutnya masih terkait cek plagiat. Karena tidak cek plagiat di IKIP, ya disarankan untuk disimak gitu ya. Karena info terakhir yang kami dapatkan memang diusahakan untuk dicek di SIMAP. Meskipun sudah terlanjur sidang, ya tidak apa-apa. Silakan saja dikumpulkan. Ya, mungkin silakan bila ada pertanyaan lain. Izin bertanya, jika upload plagiarismenya itu artikel yang belum direvisi bagaimana? Harus final dulu. Nggak bisa, harus final dulu baru bisa Upload. lanjut.
Jadi kan biasanya sidang, kemudian nanti mungkin ada revisinya. Nah, jadi silakan direvisi dulu, baru kemudian mengurus SPP dan mengupload artikel yang sudah fix. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan lain, kita masih ada waktu. Ini untuk pertanyaan Amelia, izin bertanya kalau misalkan hasil plagiatnya pas 20%, apakah bisa atau harus di bawah 20%? Amel udah dicek plagiat belum? Kalau yang belum sidang itu harus di bawah 20%. Kalau yang misalkan pas pengajuan sidang itu dari luar hasilnya, tapi nanti tetap di perpustakaan harus dikembalikan lagi, harus di cek plagiat lagi, di publikasi. Nah, itu hasil yang kita terima. Ya, silahkan, apabila ada pertanyaan lain. Jadi memang kemungkinan besar akan lebih banyak yang mengajukan lewat artikel dibandingkan skripsi atau tesis itu karena memang skripsi atau tesis itu bagi yang memang Akang Teteh yang belum sidang gitu lah, sehingga Sidang. masih versi skripsi atau tesis. Tapi bagi yang sudah artikel maka silakan untuk mengajukan SBP-nya, berarti SBP untuk artikel. Nomor Oke. acuan. Pertanyaan dari Neira, kalau mau cek plagiat sebelum submit atau sesudah submit? Itu biasanya sebelum ya, sebelum submit ke jurnalnya. Itu biasanya eh, apa namanya di ACC dulu oleh pembimbing, kemudian silakan cek plagiat, baru kemudian submit ke jurnalnya. Kemudian hasilnya sudah terbit, surat hasilnya 20% di IQ sudah terbit ya berarti ya sudah aman gitu ya. Kecuali kalau belum terbit baru kita menggalau bersama gitu ya. Ya, kemudian pertanyaan dari Piki Putri, ada batas maksimum kah untuk berbarengan beli e-book dengan teman? Silakan Ibu Nova. Kalau untuk batas maksimum, pokoknya gini ya, saran dari kami, jangan akhir November, jangan awal Desember, itu adalah waktu yang sangat-sangat Krusial. membeludak. Jadi kalau misalkan sekarang kan masih Juli ya, boleh dari sekarang saja. Karena kan sistemnya siapa cepat ya dapat gitu ya, mungkin kasarnya. Jadi kalau mau dimulai nanti hari Senin, ke sini lihat-lihat dulu judulnya boleh. Dan Kalau bisa untuk jangan November, itu udah penuh banget. dan mungkin maksudnya batas maksimum pembelian bareng teman ya. Oh, Hmm, maksimal ya, oke. Ya kan ada Mungkin berdua, bertiga apa. ya tergantung di katalognya ya. Jadi kalau misalkan ada harga yang 300 itu bisa berenam. Jadi tergantung judul buku dan harga buku yang dipilihnya. Gitu. Jadi misalkan mau berdua berarti cari yang 100. Kalau mau sendiri-sendiri juga boleh gitu. Kelipatan 50 itu boleh gabung dengan teman yang lainnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Marcella. Hasil plagiasi dilaporkan cukup surat pernyataannya atau beserta bukti isi artikelnya. Ya, silahkan. Sama buktinya, lampiran detailnya juga dilampirkan seperti yang tadi contoh yang disampaikan Pak Haidar ya. Nah, jadi harus lengkap. Kalau cuma 2 halaman tuh kita pulangkan lagi biasanya. Jadi kan nggak jelas ya yang mana yang eh Hasil kelirunya dari gitu cek ya hasilnya. plagiatnya. Jadi harus yang detail dengan lampirannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ilma.
Sebaiknya menggunakan hasil yang mana terkait hasil plagiarisme. Jadi ya untuk pengajuan SBP sebaiknya yang disimak ya tadi seperti yang sudah disampaikan, Iya, simak IKIP Siliwangi. pakai yang dari IKIP aja, semuanya sama. Ya, pokoknya dari SIMAP saja. Iya, betul. Pertanyaan dari Alia, bagaimana ketika cek di SIMAP di atas 20%? Jadi bagaimana? Kalau tahun sebelumnya biasanya di atas 20 itu ya ulang lagi, revisi lagi, Dikembaliin. ya ajukan lagi ajuan ulang di SIMAP-nya gitu. Dicoba aja ya, Teh Alia. Coba dulu aja untuk revisi kan siapa tahu yang kedua mah udah aman gitu skornya. Silakan apabila masih ada eh, pertanyaan, masih ada waktu beberapa menit lagi. Persilahkan. Ya, ini pertanyaan kembali dari Pinky. Apakah bisa berbarengan dengan teman yang beda jurusan untuk beli e-book? Bagaimana? Bisa, Silahkan. silahkan bebas ya. Yang penting masih dikit. Asal jangan dari luar saja temannya. Luar, bagaimana Pak? Luar planet bumi. Iya, luar angkasa. Ya, kemudian dari Ilma, plagiarismenya sudah pas 20% karena sudah submit. Ya, silahkan. Silahkan. Berarti ngepas gitu kan? Ya, jadi ngepas. Nggak apa-apa aja. Ya, silahkan. Masih ada waktu sekitar 2 menitan lagi ya, untuk apabila ada pertanyaan terkait SBP ataukah e-book dan yang lainnya. Pertanyaan dari, oh sebentar saya jadi terscroll. Pertanyaan, Penny, apakah yang harus cek plagiat ulang file hasil revisi sidangnya? Eh, harus ya, cek silakan direspon. lagi ya. Ya, oh, ya. Jadi apabila ikut membantu menjawab itu apabila sudah, silakan dicek kembali gitu ya. Mungkin juga tergantung dari revisi eh, s- jurnalnya seperti apa. Kalau misalkan major revision ya berarti memang sebaiknya dicek ulang kembali dari plagiatnya. Tapi kalau untuk minor revision mungkin tidak perlu. Pertanyaan dari Eva Fauzia terkait tanda tangan dari dosen, ada dosen pembimbing dan penguji. Jadi yang dipakai apakah pembimbing atau penguji? Dosen pembimbing. Pembimbing. Dosen pembimbingnya ya, Teh Eva. Ya, jadi untuk tanda tangan lembar keabsahan itu dari pembimbing, jadi bukan penguji. Kemudian dari Isudiasari, untuk tidak memiliki KTA, bayar dendanya bagaimana? Secara langsung ke kampus atau bagaimana? Itu langsung aja ke kampus. Ke perpustakaan. Ya, Iya, karena langsung kami ke masih kampus. pembayarannya secara tunai ya. Jadi mangga silahkan ke eh, perpustakaan. Bisa lihat-lihat apa katalog sekalian, katalog buku e-booknya. Baik, Bapak Ibu dan Akang Teteh, semuanya sekarang sudah 14
25 gitu ya, karena sudah keterbatasan waktu sehingga sesi tanya jawab ini kami cukupkan. Apabila masih ada pertanyaan, silakan hubungi kami lewat WA Perpustakaan. WA Perpustakaan bisa juga dicek atau kalau tidak WA bisa di DM IG itu juga silahkan. Jadi ya, kami cukupkan sekian untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada rekan-rekan pemustaka dan para calon wisudawan yang sudah aktif berdiskusi. Dan terima kasih kepada tim UPT Perpustakaan atas respon dan kemudian jawabannya. Oke, ya. Sebelum acaranya kita akhiri, mohon kesediaan peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita akan dokumentasi dulu. Sebentar ya, tunggu. Ya, silahkan bagi yang bisa untuk on cam dan menggunakan virtual backgroundnya agar bisa didokumentasikan. Ya, bagaimana? Oh, ya mohon maaf ya. Ya, sudah siap? Apakah sudah bisa, Pak Haidar? Ya, baik, silahkan. Ya, silahkan kalau misalkan sudah siap, kita L atau salam literasi. Ya, slide 1, silahkan. Silahkan. Kemudian slide 2 silakan, salam literasi. Ya, kita masih ada slide selanjutnya. Silahkan salam literasi. Ya, masih agak loading. Ya, silahkan. Salam literasi. Ya, baik. Oke, sebentar. Oke, nah tadi kita sudah dokumentasi. Nah, kemudian terima kasih bagi yang sudah hadir dan mengikuti. Sebelum ditutup, nah kita ada sedikit kabar, yaitu bagi yang beruntung akan mendapatkan voucher pembelian e-book untuk kontribusi alumni. Jadi bagi yang namanya dipanggil, silahkan merespon. Jadi yang pertama Linda Melintia. Ya, apakah ada Linda Melintia? Baik Ibu, ada. Suaranya nggak ada, Bu. Maaf, masih Maaf Ibu, ke-mute. Oh, terpencet, maaf. Jadi yang pertama tadi Linda Melintia. Kemudian selanjutnya adalah Aulia Rahmanur Lita. Adakah Aulia Rahmanur Lita? baik Ibu ada. Ada, oke. Kemudian selanjutnya Agung Wicaksono. Ada, Ada, Bu. oke. Kemudian keempat Diki Meigaluh. Siap, Ibu. Ada. Alhamdulillah. Ada. Makasih, Bu. Kemudian yang terakhir ada Ani Sri Indrayati. Hadir, Bu. Hadir, ya. Alhamdulillah. Ya, jadi itu Ya. tadi 5 orang yang beruntung mendapatkan voucher pembelian e-book untuk kontribusi alumni. Silakan hubungi UPT Perpustakaan di jam kerja. Oke, kemudian untuk maaf sebentar, linknya tadi apakah sudah Bu Nova, link presensi, link feedback, maaf maksud saya. Belum. Oh ya, sebentar. Oh ya, Di kolom chat aja, Bu. ya betul. Ya, silahkan diisi untuk feedbacknya, itu sehingga
Alhamdulillah, tiba kita di penghujung acara pada hari ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwa demi kelancaran pengajuan, pastikan semua berkas siap, kemudian cermati perbedaan alurnya untuk skripsi maupun tesis dan artikel, setelah lakukan pengajuan dengan teliti dan penuh kesabaran. Jadi saya Sinantia mewakili seluruh jajaran tim UPT Perpustakaan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Semoga proses pengurusan surat bebas pustaka rekan-rekan sekalian berjalan dengan lancar dan sukses menuju wisuda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini selamat siang menuju sore. Salam sukses. Have a wonderful day. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Same with you. Baik, silakan bagi yang sudah mengisi feedback bisa untuk leave meninggalkan ruang virtual Zoom dan melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya unmuting ya.